dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ade Christopher Adventus Dogara, NIM 2018 010107, Prodi Agribisnis. Di sini saya mau mempresentasikan mengenai produksi tomat. Dalam proses produksi ada 6M 1I. M yang pertama yaitu main atau faktor manusia atau tenaga kerja sangat berpengaruh dalam produksi tomat, mulai dari perencanaan hingga pengendalian produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan karyawan agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi. M yang kedua ada mesin. Mesin-mesin yang digunakan dalam produksi tomat harus selalu dalam kondisi yang baik dan terawat. Perawatan dan perbaikan mesin harus dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya kerusakan dan downtime produksi yang tidak. M yang ketiga ada measurement, merupakan pengukuran dan pengendalian kualitas. Harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa produksi yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Pengukuran juga dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produk dan. M yang keempat yaitu bahan baku yang digunakan dalam produksi tomat harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian kualitas bahan baku agar tidak mempengaruhi kualitas akhir. M yang kelima ada metode. Metode produksi yang digunakan harus efisien dan efektif. Proses produksi harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan waktu yang sesingkat mungkin. M yang keenam ada Mother Nature, yaitu faktor alam seperti cuaca dan musim panen yang dapat mempengaruhi produksi tomat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengamatan dan pengendalian terhadap faktor-faktor ini agar produksi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan produksi dengan kualitas yang. Terakhir ada information yang akurat dan terkini sangat penting dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengumpulan dan analisis data secara berkala untuk memastikan bahwa produksi berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan produk dan kualitas yang baik. Selanjutnya ada kerangka random fluctuation yang berfungsi untuk memprediksi fluktuasi produksi tomat berdasarkan data historis produksi. Metode ini dapat membantu perusahaan dalam perencanaan dan pengendalian produksi tomat dengan lebih efektif. Kerangka random fluktuasi produksi tomat terdiri dari 6 langkah utama, yaitu identifikasi data historis, perhitungan rata-rata, perhitungan deviasi standar, perhitungan faktor korelasi, perhitungan faktor fluktuasi, dan perhitungan produksi aktual. Metode ini dapat membantu perusahaan dalam menentukan kategori produksi tomat seperti produksi tinggi, sedang, atau rendah, sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan dan pengendalian produksi. Selanjutnya ada penentuan kategori produksi tomat. Kategori-kategori tomat dapat ditentukan berdasarkan kategori berikut. Yang pertama ada ukuran tomat. Ukuran tomat dapat digunakan sebagai kategori seperti tomat besar, sedang, ataupun kecil. Yang kedua, warna tomat. Warna tomat juga dapat digunakan sebagai kategori seperti tomat merah, kuning, ataupun hijau. Yang ketiga, tingkat kematangan tomat.
Tingkat kematangan tomat dapat digunakan sebagai kategori seperti tomat matang, setengah matang, ataupun yang masih mentah. Yang keempat, kegunaan tomat. Kegunaan tomat digunakan sebagai kategori seperti tomat untuk jus, untuk kalengan, ataupun tomat yang untuk dikonsumsi langsung. Selanjutnya ada sistem manufaktur produksi tomat. Yang pertama ada pembuatan produk tomat. Proses produksi tomat dimulai dari pengolahan bahan baku tomat segar menjadi produk jadi seperti saus tomat, pasta tomat, atau jus tomat. Yang kedua, mesin produksi. Dalam sistem manufaktur produksi tomat, mesin-mesin khusus digunakan untuk memproses bahan baku menjadi produk jadi. Mesin ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi tomat. Yang ketiga, ada tenaga kerja yang merupakan faktor penting dalam sistem manufaktur produksi tomat. Tenaga kerja yang terampil dan berpengalaman dapat meningkatkan efisiensi. Perencanaan produksi tomat sangat penting untuk memastikan kelancaran produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Dalam perencanaan produksi, beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain: yang pertama ada penentuan jumlah produksi tomat yang dibutuhkan. Yang kedua, penjadwalan produksi tomat. Yang ketiga, pemilihan bahan baku yang berkualitas. Dan yang keempat, penentuan metode produksi yang efektif dan efisien. Adapun beberapa sistem perusahaan yang saling terkait dalam produksi tomat. Yang pertama ada manajemen produksi yang harus berkoordinasi dengan manajemen pemasaran untuk memastikan produksi sesuai dengan permintaan pasar. Kedua, manajemen persediaan harus berkoordinasi dengan manajemen produksi untuk memastikan bahan baku tersedia dalam jumlah yang cukup. Ketiga, manajemen keuangan harus berkoordinasi dengan manajemen produksi untuk memastikan anggaran produksi sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Yang terakhir ada pengendalian produksi, merupakan salah satu bagian penting dalam produksi tomat yang dilakukan secara manufaktur. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga dan memenuhi standar yang ditetapkan. Yang pertama ada sistem pengendalian produksi yang meliputi pengawasan terhadap seluruh tahapan produksi mulai dari persiapan bibit hingga pengemasan produk jadi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang telah ditetapkan. Lalu ada pemeliharaan mesin dan peralatan. Pemeliharaan mesin dan peralatan produksi dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa mesin dan peralatan selalu terjaga dalam kondisi baik dan tidak mengalami kerusakan yang dapat mengganggu proses produksi. Selanjutnya ada pengawasan kualitas yang dilakukan pada tahapan produksi, mulai dari pemilihan bibit hingga pengemasan produk jadi. Sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam.